Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Wikimedia Indonesia dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami di pembahasan soal-soal P3K tahun 2024 bagi jabatan fungsional guru seri keempat. Teman-teman semuanya, para Bapak Ibu guru pejuang NIP P3K, dalam video kali ini akan membahas tentang bagaimana tips dan trik jitu dalam menjawab soal-soal sosial kultural. Tentunya bagi formasi guru ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya. Tapi sebelum kita mulai video ini, bagi yang belum subscribe dan membunyikan loncengnya, silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi dari video-video terbaru dari kami. Next, kita mulai Bapak Ibu dari soal yang pertama. Seorang siswa diketahui telah mengganti lirik dari lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi parodi atau lelucon. Sebagai seorang guru, tindakan saya adalah A. Membiarkan keadaan itu karena menurut saya hal tersebut adalah salah satu bagian dari kebebasan berekspresi. B. Memanggil siswa tersebut dan mengajaknya berdialog untuk dapat menanamkan rasa cinta tanah air. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah agar dapat ditindaklanjuti. D. Memberi sanksi kepada pelaku agar tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Nah, jadi dari 4 option ini tentu sangat mudah ya teman-teman atau Bapak Ibu guru semuanya dalam mengidentifikasi jawaban. Jadi ini kaitannya dengan adalah kebangsaan yang diparodikan atau dibuat lelucon. Nah, ini juga bisa mengancam ini ya, disintegrasi bangsa ya, kaitannya dengan persatuan, kemudian juga dengan rasa cinta tanah air juga ya. Nah, jadi sudah terlihat ini teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi yang A ini dibiarkan saja ya, sebagai guru ya kita biarkan saja lah gitu ya. Yang A ya dibiarkan saja yang A. Yang B dipanggil, kemudian mengajak berdialog. Tentunya skornya lebih tinggi dari yang A karena yang A ini dibiarkan saja melihat sikap seperti itu. Kalau yang B ini dipanggil kemudian diajak berdialog. Yang C melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah. Tentunya skornya lebih rendah ya daripada yang B gitu ya. Kemudian yang D memberi sanksi kepada pelaku agar tidak mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Yang D juga tentu skornya lebih tinggi yang B, sehingga skor yang paling besar adalah di option B gitu ya. Tentu saja yang paling rendah adalah yang nomor A ya, yang option A Bapak Ibu. Mudah kan Bapak Ibu untuk menjawab soal-soal sosial kultural. Nah, di seri 1 sudah saya jelaskan bahwa sosial kultural itu kan ada 4 ya. Jadi bagaimana rasa empati, bagaimana rasa untuk kepekaan kita terhadap keberagaman, kemudian bagaimana menjalin hubungan sosial dan juga menjaga persatuan. Nah, itu jadi 4 komponen itu yang nanti akan dibuat soal-soal sosial kultural ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya ya. Ya. Baik, next nomor 2. Pada suatu hari, sekolah mengadakan upacara bendera. Ketika berjalan menuju lapangan, saya melihat ada seorang murid yang asik bermain HP di depan kelas. Ketika ditanya mengapa tidak mau mengikuti upacara bendera, ia beralasan bahwa bendera tidak layak dihormati. Tindakan saya, nah ini kalau tadi lagu Indonesia Raya, sekarang di soalnya variasi soalnya adalah ke bendera ya. Yang A melaporkan anak tersebut pada orang tuanya. Yang B membiarkan karena beberapa agama kepercayaan memang mengajarkan tidak boleh menghormati benda mati. Menjelaskan pada murid tersebut bahwa bendera negara merupakan simbol kenegaraan sehingga layak untuk dihormati. D memberikan sanksi kepada peserta didik tersebut karena tidak mau menghormati bendera. Nah, jadi sudah di seri-seri sebelumnya, di video seri-seri sebelumnya ini sudah saya berikan tips dan trik ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal-soal yang
optionnya itu bernilai gitu ya, atau berjenjang, atau ada gradasi gitu ya, gradasi atau bobot skor, itu mudah. Jadi ya dibandingkan cukup optionnya Bapak Ibu, jadi tidak perlu pikir kemana-mana gitu ya. Jadi seperti ini konteks soalnya kan tadi adalah menganggap bahwa bendera itu tidak layak untuk dihormati. Nah, kalau yang A, melaporkan anak tersebut kepada orang tuanya. Oke, ini juga bisa ya. Kemudian membiarkan. Kalau membiarkan saja berarti tentu skornya lebih rendah daripada yang A ya. Gitu ya. Kemudian menjelaskan kepada murid tersebut bahwa bendera negara merupakan simbol kenegaraan sehingga layak untuk dihormati. Berarti lebih tinggi dari A yang C ini gitu ya. Memberikan sanksi kepada peserta didik tersebut karena tidak mau menghormati bendera. Ini juga lebih rendah daripada yang C. Nah, berarti skor yang tertinggi ada di yang option C ya, tentunya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang paling rendah adalah yang B karena dibiarkan begitu. Gitu ya. Nah, mudah kan Bapak Ibu ya. Oke, next. Salah satu orang tua murid menghubungi saya dan meminta izin untuk mengadakan ulangan susulan bagi anaknya yang tidak bisa ulangan karena mengikuti upacara agama atau kepercayaan yang dianutnya. Hal yang saya lakukan adalah A. Mencoba mencari jadwal ulangan di hari yang tidak bertepatan dengan acara tersebut. B. Menjelaskan bahwa sebagian besar murid tidak menjalani upacara tersebut sehingga murid tersebut perlu menyesuaikan diri. C. Meminta semua siswa untuk mengikuti ujian susulan karena jadwal tidak mungkin diubah demi satu orang. Kemudian memberikan izin kepada siswa tersebut untuk mengikuti ujian susulan karena tidak bisa ikut ujian sesuai jadwal. Nah, ini tentu jawaban yang skornya paling tinggi adalah yang D ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap diberikan izin. Kemudian kalau memungkinkan bisa dicari jadwal ulangan di hari lain begitu ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau sudah terjadwal kan tidak bisa kan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang skornya paling tinggi tentu yang C. Karena meminta semua siswa untuk susulan padahal hanya satu orang saja yang izin gitu ya. Nah, itu tidak tepat. Baik, next. Berikutnya soal nomor 4. Sekolah mengizinkan setiap siswa dari masing-masing ekstra keagamaan untuk dapat memiliki majalah dinding dan mempublikasikan kegiatan yang mereka lakukan. Atas hal tersebut saya A. menyarankan untuk hanya memberikan izin kepada agama atau kepercayaan yang banyak dianut saja. Ini berarti diskriminasi ya Bapak Ibu ya. Tentu skornya tidak baik ini. Menyetujui keputusan tersebut dan mengajak seluruh siswa berpartisipasi di dalam mengisi konten berupa tulisan maupun gambar di dalam materi tersebut. Ini bagus ini yang B ya, menyetujui. Kemudian yang C. memutuskan untuk tidak memberikan tanggapan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari guru pembina ekstra. Ini abstain yang C ya. Dan yang D. menyadari hal tersebut tidak bisa dielakkan karena keberagaman agama. Berarti yang D ini sadar bahwa ada keberagaman ya, berarti semuanya harus mendapatkan kesempatan yang sama gitu ya. Oke. Atau hak yang sama. Sehingga jawaban otomatis jelas ya. Untuk skor yang paling tinggi adalah B, kemudian D, C, dan yang paling rendah tentunya adalah yang A. Gitu ya, karena hanya memberikan izin pada agama yang banyak saja gitu ya. Berikutnya nomor 5 Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dalam rapat rutin mingguan, kepala sekolah menginformasikan bahwa ia memberikan izin kepada beberapa siswa dari suatu kelompok agama atau kepercayaan menggunakan ruang kelas yang tidak dipakai untuk kegiatan peribadatan. Meskipun kelompok siswa yang menganut agama atau kepercayaan tersebut di sekolah jumlahnya sedikit. Adapun tanggapan saya adalah, nah ini kepala sekolah memberikan izin beberapa anggota kepercayaan untuk menggunakan ruang kelas untuk beribadah. Berarti ini positif Bapak Ibu. Kalau positif berarti kalau kita setuju atau kita mendukung, berarti skornya tentu lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau kita kontra berarti kita itu option itu skornya paling rendah begitu ya. Oke. Kalau yang A, menghargai keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah dan mengikutinya sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan sekolah. Oke. Mengajak kepala sekolah dan beberapa guru untuk berdiskusi mengenai keputusan yang telah dibuat mengingat hanya sebagian kecil. Nah, ini kontra, ini yang B. Tentunya yang B kalau dibandingkan dengan A lebih tinggi yang A ya Bapak Ibu ya.
Yang C mendukung sepenuhnya keputusan. Nah, mendukung sepenuhnya berarti C dengan A berarti lebih tinggi C, gitu ya. Kalau yang D menerima keputusan dengan lapang dada karena kita hidup di negara yang memang penuh keberagaman. Nah, mendukung dengan menerima keputusan dengan lapang dada berarti kalau kita lihat gradasi poinnya tentu lebih banyak yang C, ya, lebih tinggi yang C, Pak. Sehingga C skornya 4, yang A3 2, tentu yang B1. Next, nomor 6. Siswa yang rendah diri ditolak lingkungan dan tidak peduli dengan sekitarnya dapat dikarenakan dia sudah terkena pengaruh narkoba. Anda mengetahui bahwa kedua orang tua siswa itu bekerja. Saat mendapati ada perilaku siswa seperti itu, apa yang Anda lakukan? Jadi di kelas Bapak Ibu, teman-teman, ada siswa yang rendah diri ditolak di lingkungan, tidak peduli dengan sekitarnya, dapat dikarenakan dia sudah terkena pengaruh narkoba. Anda mengetahui bahwa kedua orang tuanya itu bekerja, gitu ya. Saat mendapati ada perilaku siswa seperti itu, nah kita bagaimana begitu? Kalau yang A, meminta guru kelas menelusuri informasi tersebut termasuk kemungkinan terkait narkoba. Kalau A ditelusuri dulu. Kalau yang B tidak curiga karena di sini banyak siswa yang orang tuanya bekerja. C tidak perlu berprasangka buruk dan C sedikit curiga. Berarti kalau option tidak curiga ini ya, dan tidak perlu berprasangka buruk ini tentunya kalau dikaitkan dengan konteks siswa yang rendah diri, ditolak lingkungan, tidak peduli, nah ini tentunya berarti tidak empatik. Kalau tidak curiga atau tidak perlu itu tidak empatik begitu. Nah, kita cari yang paling empatik. Kalau sedikit curiga ya berarti ini sedikit empatik. Tentunya option D ini lebih besar daripada yang B dan C, gitu ya. Kalau yang A, meminta guru kelas menelusuri informasi tersebut termasuk kemungkinan. Nah, ini berarti bentuk dari kepedulian atau empati, gitu. Tentu jawaban yang skornya paling tinggi adalah yang A, gitu ya. Kemudian D, C, baru yang B. Ya, oke, next nomor 7, teman-teman, Bapak Ibu guru. Beberapa siswa dengan latar belakang budaya tertentu ingin mengadakan perayaan di sekolah. Siswa dengan latar budaya tersebut tidak terlalu banyak di sekolah ini. Mereka mengajukan izin kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah beberapa siswa dengan latar belakang budaya tertentu ingin mengadakan perayaan di sekolah. Siswa dengan latar budaya tersebut tidak terlalu banyak, berarti minoritas ini. Nah, bagaimana kita menyikapi keberagaman ini? Begitu ya. Mereka mengajukan izin kepada kepala sekolah, berarti kan dengan latar belakang yang budaya, walaupun mereka minoritas, Bapak Ibu teman-teman, mereka punya hak yang sama, gitu ya. Karena mereka punya hak yang sama, berarti harus diperlakukan seperti halnya siswa-siswa yang mayoritas. Berarti tidak ada diskriminatif di sini. Berarti kalau Bapak Ibu memberi respon positif, berarti skornya mesti rendah. Skornya mesti tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu kontra terhadap itu, berarti memilih option yang kontra narasinya, berarti skornya rendah. Ya. Nah, kalau yang A tidak merasa perlu memberikan respon apa-apa, ini berarti abstain. Kalau tidak merasa memberikan merasa perlu gitu ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Menyarankan wakil kepala sekolah untuk menolak. Nah, ini kalau menolak tentu ini skornya lebih rendah daripada yang A gitu ya. C memberi dukungan untuk membantu sebisanya. Kalau yang C ini memberi dukungan, berarti dengan yang abstain berarti lebih tinggi yang C gitu ya. Yang D mempertimbangkan usulan siswa tersebut dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Mempertimbangkan usulan siswa tersebut dan berdiskusi dengan kepala sekolah. Ini juga bagus. Tetapi ini mempertimbangkan usulan, tapi kalau yang C memberikan dukungan, berarti dari segi nilai jika dibandingkan maka tentunya C lebih tinggi. Nah, baru yang D, A yang paling kecil adalah atau yang rendah adalah yang D. Mudah ya teman-teman ya untuk soal sosial kultural ya. Jadi saya harap dari 4 seri ini nanti teman-teman yang melihat atau mengikuti perkembangan di channel YouTube kami, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan skor yang maksimal begitu ya. Baik, next nomor 8.
Di tempat tinggal saya, seorang tetangga yang berasal dari etnis atau suku minoritas mengadakan kegiatan perayaan dengan mengundang tamu-tamu dari luar. Tindakan saya, A, melarangnya secara halus karena mengganggu ketenangan warga. Melarang berarti ini diskriminatif, berarti negatif ya Bapak Ibu ya, walaupun secara halus. Mengajak warga lain untuk membahasnya dalam rapat rutin warga. Melarangnya dengan mengajak warga lain mungkin lebih tinggi yang B ya untuk urutannya ya. Coba kita lihat yang C. Turut membantu demi terciptanya kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, oke, turut membantu. Ini berarti kalau dibandingkan dengan yang B lebih ini yang C gitu ya. Bersedia membantu jika diminta. Nah, kalau yang D ini jika diminta. Berarti kalau dibandingkan dengan yang C tentu saja lebih skornya lebih tinggi yang C. Ya. Oke. Itu Bapak Ibu ya teman-teman semuanya. Berikutnya, sebagai wali kelas di sekolah, beberapa siswa minoritas ingin merayakan hari raya keagamaan atau kepercayaan yang dianutnya di kelas. Tindakan saya, A, tidak memperkenankannya. Nah, ini berarti diskriminatif ya, tidak boleh ini Bapak Ibu. Ini berarti mesti skornya rendah ini ya. Menyarankan untuk mengadakan perayaan tersebut di rumah ibadah masing-masing. Ini juga dalam rangka menolak ya. Tapi kalau bandingkan A mungkin lebih ini yang B ya, lebih halus yang B gitu ya. C, memperkenankan untuk mengadakan perayaan tersebut dengan tetap menjaga ketertiban. D, mengizinkan pelaksanaan perayaan hari besar agama tapi di luar jam pelajaran. Nah, berarti ini yang paling tepat, yang skornya paling tinggi yang C gitu ya. Kemudian D, B, baru A. Oke, mudah ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru ya yang berjuang untuk mendapatkan NIP P3K gitu ya. Ya, sebetulnya mudah untuk soal sosial kultural, manajerial gitu ya, sampai dengan nanti kompetensi teknis. Karena memang optionnya dibuat dengan skor berjenjang. Jadi kalau kita buat gradasinya itu kita sudah terbiasa untuk latihan soal, saya kira untuk skor maksimal bisalah teman-teman ya Bapak Ibu semuanya. Next, nomor 10. Dalam rangka merayakan hari besar agama atau kepercayaan, sebagian besar warga di sekolah saya, beberapa guru mengusulkan untuk mendekorasi sekolah sesuai tema perayaan tersebut. Saya yang berbeda agama akan melakukan tindakan. Nah, ini bagaimana tindakannya? Kalau yang A menolak dengan halus, berarti kita tidak ini ya Bapak Ibu tidak bisa menjalin komunikasi ya, dengan komunikasi sosial dengan baik ini. Kemudian membiarkan orang lain menolak, tapi membiarkan orang lain mendukung usul dekorasi dengan membantu sebisanya. Kemudian mendukung usul dekorasi dan tidak ikut. Nah, berarti kalau A ini menolaknya jelas. Kalau yang B membiarkan ini juga sama-sama ini ya Bapak Ibu ya, skornya rendah ini. Mendukung, nah ini mendukung usul ini baik. Kalau yang D mendukung usul juga tetapi tidak ikut, ini yang membuat rendah ya, lebih rendah daripada yang C. Jadi skor yang paling tinggi adalah C. Gitu ya. Oke, berikutnya next soal nomor 11. Beberapa hari guru mengajak saya untuk membuat acara dialog di sekolah dengan mengundang para tokoh agama atau kepercayaan dalam rangka pendidikan toleransi. Respon saya, A, ikut terlibat dalam acara tersebut. Nah, kita harus cek dulu ya, apakah kegiatannya ini positif, mengandung nilai positif atau negatif. Karena membuat acara dialog untuk mengundang para tokoh agama berarti positif ya untuk pendidikan toleransi. Kalau yang A, ikut terlibat dalam acara tersebut dan memastikan keterlibatan setiap tokoh dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh warga sekolah. Oke. B, memilih tidak terlibat. Nah, berarti kalau ikut terlibat dibandingkan dengan memilih tidak terlibat, berarti lebih tinggi yang A. Sekarang kita A bandingkan dengan C, menyarankan untuk membuat acara lain. Nah, ini berarti tidak sependapat gitu ya, tidak sependapat dengan acara dialog itu. Berarti kalau dibandingkan dengan ikut terlibat berarti lebih tinggi yang A tentunya. Kemudian menolak. Nah, apalagi menolak, menyarankan saja skornya di bawah A, apalagi yang menolak begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang tentu yang A. Yang paling skornya paling tinggi ya.
Oke, next Bapak Ibu, teman-teman guru semuanya. Berikutnya terjadi perselisihan antar siswa di kelas karena dipicu oleh salah seorang siswa yang mengejek calon presiden pilihan siswa lain. Tindakan saya adalah membela siswa yang memiliki pilihan presiden sama dengan saya. Berarti ini membela salah satu pihak ya. B, berusaha menengahi perselisihan. Berarti A dengan B skornya lebih tinggi yang B. C, membiarkan karena menganggap. Berarti kalau membiarkan berarti lebih rendah dari B tentu saja. D, berusaha menengahi perselisihan dengan tetap tersirat membela sesuai pilihan sendiri. Berarti ini juga pilih kasih nanti gitu ya, condong sebelah. Maka skornya tentu saja lebih besar yang B ya, kalau B dengan D. Oke, jadi kalau sekali lagi saya tegaskan, saya ingatkan teman-teman ya, Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab soal dengan tipe seperti option yang bertingkat seperti ini, skornya berbeda, itu mudah. Jadi masing-masing option dibandingkan saja begitu. Nanti akan terlihat urutannya begitu ya. Baik. Nomor 13, saya diminta atasan untuk mengikuti pelatihan peningkatan mutu pembelajaran di luar kota. Oleh panitia penyelenggara tersebut, saya ditempatkan sekamar dengan peserta dari suku atau etnis lain. Sikap saya, A, mengeluh dan meminta kepada panitia untuk mengganti kamar. Mengeluh, meminta kepada panitia untuk mengganti kamar. Oke, berarti tidak menerima keberagaman ini. Tentu skornya rendah ya. Menerima aturan panitia dengan berat hati. Menerima tapi dengan berat hati. Berarti ini kalau tingkatannya dibandingkan dengan A lebih tinggi B. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Menerima aturan panitia dan berusaha memahami. Sama-sama menerima, tapi kalau ini dengan berat hati, kalau ini berusaha memahami, berarti lebih tinggi C. Gitu Bapak Ibu. Sekarang yang C, menerima aturan panitia karena itu sudah menjadi kewenangan panitia menentukan kamar peserta. Oke, ini juga bagus karena sudah menjadi kewenangan, tetapi masih di bawah C tentunya ya. Jadi jawaban skor tertinggi adalah C, kemudian D, B, dan yang paling rendah adalah A. Oke, semakin jelas ya Bapak Ibu ya bagaimana tips untuk menjawab soal-soal sosial kultural. Next, nomor 14. Seorang siswa dijauhi karena memiliki suku yang berbeda dengan teman-teman di kelompoknya. Teman-temannya menganggap bahwa kebanyakan orang dari suku siswa tersebut merupakan orang-orang pemalas. Nah, ini berarti diskriminatif juga ada stereotip juga gitu ya, pelabelan begitu. Dan mereka juga mengkhawatirkan siswa tersebut juga pemalas. Nah, saya menyikapinya dengan A, mengajak siswa-siswa berdiskusi dan memberikan pengertian bahwa sikap kerja seseorang lebih ditentukan oleh kebiasaannya dan bukan dari asal sukunya. Bagus ya yang A ya Bapak Ibu. Kita bandingkan dengan yang B, memantau perkembangan dinamika kelompok tersebut dan menganggap bahwa proses yang terjadi merupakan salah satu bentuk kedewasaan siswa dalam bersosialisasi. Oke, ini juga bagus, tapi kalau dibandingkan dengan A, lebih tinggi yang A ya, kalau kita baca narasinya ya. Kemudian yang C, menyetujui pendapat bahwa masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri dan memang terdapat suku-suku tertentu yang lebih malas. Nah, ini berarti kalau menyetujui pendapat anggapan tadi berarti ini berarti rendah ini gitu ya. Berarti kalau dengan A ya jelas lebih ini, wong C sama B saja lebih tinggi yang B ya. Karena kalau menyetujui pendapat itu berarti setuju, berarti melakukan stereotip atau tadi pelabelan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada suku yang pemalas. Memberikan pemahaman pada siswa luar suku tersebut bahwa dalam bersosialisasi terkadang ada stereotip dulu. Nah, berarti kalau D ini tentunya di atasnya C. Jadi kalau C 1 berarti D ini 2 gitu ya, B ini 3, yang A ini 4 gitu ya. Gitu Bapak Ibu, itu tipsnya, triknya gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu akan kalau sudah terbiasa tahu tipsnya, soalnya seperti apa, Bapak Ibu mesti bisa. Karena untuk soal seperti ini Bapak itu fokus saja ke option ya, ke option, karena ya konteks perlu kita lihat, tetapi dari option itu sebetulnya kita sudah bisa menyusun ya, dari nilai yang tertinggi menjadi nilai yang terendah.
Nomor 15, keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI diungkapkan oleh beberapa daerah di Indonesia. Beberapa rekan Anda mendukung, namun sebagian lagi tidak. Menanggapi situasi ini, respon Anda, menasehati rekan-rekan sebaiknya kita tidak perlu melibatkan diri pada diskusi yang bersifat sensitif seperti masalah ini. Tidak perlu melibatkan diri ya. Oke, kalau yang B, memuji keberanian rekan-rekan yang memberikan dukungan pada ide pemisahan. Berarti ini lebih condong mendukung ini ya, pemisahan ya. Berarti ini kan tidak sesuai dengan bagaimana merawat persatuan dan kesatuan. Salah satu ciri dari kompetensi sosial kultural. Nah, ini memecah persatuan tentunya ini jelek, ini yang B ini Bapak Ibu. Mengajak diskusi rekan-rekan yang mendukung pemisahan agar tidak melupakan semangat NKRI. Ini bagus. Jadi yang mendukung pemisahan diajak diskusi agar tidak melupakan semangat NKRI. Berarti C ini tentu lebih tinggi dari B dan lebih tinggi juga dari A. Kalau yang D, menjauhi diskusi semacam ini karena akan berakibat disintegrasi NKRI. Tapi kalau dibandingkan dengan C, lebih tinggi yang C, karena C yang tadi yang punya ide untuk memisahkan itu, yang mendukung pemisahan itu perlu diajak diskusi untuk diluruskan kembali. Jadi yang C ini skornya paling tinggi tentunya ya. Oke, next 16. Beberapa orang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi tertentu. Ideologi ini terkait dengan salah satu agama atau kepercayaan tertentu ya. Respon Anda terkait dengan hal ini adalah A, secara pribadi setuju. Nah, ini setuju. Semua ideologi baik sehingga tidak ada salahnya untuk digunakan. Jadi setuju ini Bapak Ibu, teman-teman ya. Kalau setuju berarti ini tentunya negatif ya. Menyetujui penerapan ideologi tersebut sebagai ideologi yang paling sesuai untuk negara kita saat ini. Menyetujui penerapan ideologi tersebut. Nah, jadi ini juga setuju yang B. Kemudian menyetujui bahwa Pancasila ini menyetujui, tapi Pancasila gitu ya adalah ideologi yang paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Jadi setuju tapi dia lebih Pancasila. Oke, ini berarti bagus ya. Mempertimbangkan berbagai ideologi dan melihat cocok tidaknya dengan kondisi bangsa Indonesia. Ini kalau D dengan C juga lebih tinggi yang C. Sehingga skor yang tinggi adalah C, kemudian D gitu ya. Jadi pertimbangkan saja gitu ya. Tapi kan tidak setuju gitu ya. Oke. Berikutnya 17. Dalam tayangan salah satu acara di TV dikatakan oleh salah satu narasumber bahwa hukum di Indonesia merupakan hukum yang tebang pilih. Artinya hukum hanya berlaku bagi musuh-musuh politik, sedangkan hukum itu sendiri tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terhadap pernyataan tersebut, sikap saya A, menyetujui pernyataan tersebut karena faktanya memang demikian yang terjadi di lapangan. Jadi setuju dengan pendapat narasumber tadi ya. Oke. B, menolak pernyataan di atas karena hukum berlaku untuk semua kalangan, baik untuk kalangan bawah maupun kalangan atas gitu ya. Jadi B dengan A tentu narasinya ini ya, narasi kalimatnya lebih bagus yang B skornya gitu ya. Hukum masih dapat diperjualbelikan, ini juga narasinya negatif gitu ya. Kemudian menolak pernyataan di atas karena hanya sedikit oknum pelaksana. Berarti yang menolak adalah B sama D. Ini berarti kalau B skornya 4, tentu yang D skornya 3 karena menolak itu. Kalau yang A dan yang C ini cenderung setuju, sepakat gitu. Sehingga skornya tentu rendah gitu ya. Oke, next 18. Seorang siswa perempuan di sekolah saya diminta berhenti di tengah tahun ajaran karena orang tuanya akan menikahkan anak tersebut. Tindakan saya terhadap hal tersebut adalah A, menjelaskan kepada orang tua bahwa pendidikan penting untuk masa depan anaknya. Jadi menjelaskan pada orang tua kalau yang A. B, berbicara dengan kepala sekolah mengenai masalah ini agar dapat dicari jalan keluarnya. Kalau yang C, menemui orang tua siswa tersebut untuk menjelaskan bahwa anak perempuannya berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana teman seusianya. Nah, ini berarti kalau kita bandingkan C dengan A, kalau yang A menjelaskan pada orang tua bahwa pendidikan penting untuk masa depan anaknya. Tapi kalau yang C, menemui orang tua gitu ya,
untuk menjelaskan bahwa anak perempuannya berhak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana teman seusianya. Berarti C dengan A lebih, skornya lebih tinggi yang C ya, bobotnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita bandingkan yang D, melaporkan orang tua tersebut pada pihak yang berwajib. Nah ini juga tentu juga di bawah C ya, jadi tidak perlu dilaporkan gitu ya. Oke, jadi jawabannya tentunya yang skornya paling tinggi C, kemudian A, B, dan D itu skornya 1. Next, 19. Setiap ada kegiatan kepanitiaan di sekolah tempat saya mengajar, biasanya selalu diketuai oleh guru laki-laki. Untuk suatu kegiatan kepanitiaan di tahun ini, beberapa guru perempuan meminta agar mereka diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kegiatan. Pendapat saya, nah, berarti dikaitkan dengan kepekaan kita terhadap keberagaman, berkomunikasi sosial, kemudian empati, kemudian memelihara rasa persatuan, gitu ya. Nah, jadi kita tidak boleh diskriminatif, gitu. Nah, jadi kalau di sini ada beberapa guru perempuan meminta agar mereka diberikan kesempatan, berarti kalau kita mendukung, berarti skornya tentunya tinggi, gitu. Tapi kalau kita tidak sepakat atau tidak setuju, berarti rendah. Itu Bapak Ibu. Kalau yang A, perempuan juga memiliki hak untuk menjabat di suatu posisi tertentu. Oke. B, perempuan juga memiliki potensi untuk menjadi pemimpin di suatu posisi tertentu. Nah, kalau hak untuk menjabat ini pemimpin sama ya, A dan B ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang C, jenis kelamin guru tidak menentukan seberapa berhasilnya dia menjadi pemimpin. Nah, kalau yang D, ada beberapa posisi jabatan yang lebih cocok dipimpin oleh perempuan. Ada beberapa posisi berarti masih ada diskriminasi gitu ya. Jadi kalau kita pertimbangkan, maka yang skornya yang paling tinggi tentunya yang C gitu ya. Oke. Next, terakhir soal nomor 20 Bapak Ibu teman-teman guru. Jadi untuk sosial kultural jumlah soalnya adalah 20 dan ini soal di seri 4 ya, soal terakhir untuk kompetensi sosial kultural. Seorang teman saya bercerita bahwa sejak sekolahnya dipimpin oleh seorang perempuan, ia merasa komunikasi antar guru menjadi macet dan banyak informasi yang tidak disampaikan oleh kepala sekolah ke guru dan pegawai kependidikan. Menurut teman-teman tersebut, ada perbedaan dalam kepemimpinan karena perbedaan jenis kelamin. Nah, berarti kata kuncinya di sini Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan kepemimpinan karena perbedaan jenis kelamin. Jadi Bapak Ibu setuju enggak dengan kata-kata ini, pernyataan ini begitu ya. Jadi kalau optionnya setuju, berarti tentunya skornya rendah gitu ya kalau setuju. Kalau tidak berarti skornya tentu lebih tinggi gitu. Nah, coba kita lihat yang A, menjelaskan pada teman saya bahwa setiap orang memiliki hak untuk menjabat di posisi tertentu. Baik. Menjelaskan pada teman saya bahwa kehandalan seseorang sebagai pemimpin tidak ditentukan oleh jenis kelaminnya. Juga baik ini B. C, mendukung pernyataan teman karena memang berbeda antara kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Ini berarti kalau mendukung pernyataan teman ini berarti negatif gitu ya. Menjelaskan pada teman saya bahwa masalah sebenarnya ada pada masalah komunikasi antara pimpinan dan bawahan. Nah, ini karena di sini kan ia merasa komunikasi antar guru menjadi macet, berarti masalahnya kan ada di komunikasi gitu. Nah, tentunya di ini yang paling tinggi skornya. Kemudian B, A, dan yang mendukung pernyataan teman itu yang skornya paling rendah. Gitu ya teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, 20 soal di seri 4 ini sudah kita bahas. Semoga Bapak Ibu mendapatkan preferensi yang bisa dipahami dengan mudah sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan skor yang maksimal di dalam mengerjakan soal kompetensi sosial kultural. Terima kasih Bapak Ibu selalu mengikuti channel kami. Jangan lupa yang belum subscribe dan like gitu ya, silakan bisa di subscribe dan juga dibunyikan loncengnya karena masih banyak video-video dari kami untuk pembahasan soal-soal seleksi kompetensi P3K
jabatan fungsional guru tahun 2024. Terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, sukses selalu. Salam dari kami Widi Media Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.